Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jika kita berbicara tentang kekayaan alam Indonesia, seringkali yang terlintas adalah minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Namun ada satu anugerah Allah yang sering terlupakan, tersembunyi di dalam perut bumi kita, menunggu untuk dimanfaatkan secara maksimal. Itulah energi panas bumi atau geothermal energy. Indonesia sebenarnya dianugerahi potensi panas bumi terbesar di dunia, melebihi negara-negara lain. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 300 titik potensi panas bumi tersebar, terutama di sepanjang jalur vulkanik. Setiap hari, energi yang setara dengan ribuan bom nuklir ini mengalir dalam perut bumi kita, tetapi hanya sebagian kecil yang kita sentuh. Ini seperti memiliki mata air yang sangat deras di halaman rumah, tetapi kita hanya mengambil segelas air setiap harinya. Padahal, dengan teknologi yang tepat, energi ini bisa menerangi puluhan juta rumah, menggerakkan industri, dan membawa kemandirian energi bagi bangsa kita. Mari kita pahami bagaimana energi panas bumi terbentuk secara ilmiah. Inti bumi kita memiliki suhu mencapai 5.000 derajat Celcius, setara dengan suhu permukaan matahari. Panas ini secara konstan mengalir ke permukaan melalui proses konduksi dan konveksi. Di wilayah tertentu, terutama daerah vulkanik seperti Indonesia, batuan panas dari mantel bumi naik mendekati permukaan. Ketika air hujan meresap ke dalam tanah melalui celah-celah batuan, air tersebut dipanaskan oleh batuan panas ini. Air yang terpanaskan kemudian naik kembali karena massa jenisnya yang lebih ringan, terkumpul dalam reservoir bawah tanah yang kita sebagai sumber panas bumi. Sistem ini sebenarnya merupakan siklus alamiah yang telah berjalan selama jutaan tahun, seperti ketel raksasa yang terus mendidih secara alami. Keindahan sistem ini adalah sifatnya yang berkelanjutan. Selama bumi masih aktif secara geologis, energi ini akan terus tersedia, tidak seperti bahan bakar fosil yang suatu hari akan habis. Lalu mengapa pemanfaatannya masih sangat minim padahal potensinya luar biasa? Beberapa tantangan teknis dan non-teknis menghadang. Eksplorasi dan pembangunan pembangkit listrik panas bumi membutuhkan investasi awal yang besar dan waktu yang cukup panjang. Risiko eksplorasi juga tinggi karena kita harus mengebor hingga kedalaman 2-3 km tanpa kepastian menemukan reservoir yang ekonomis. Selain itu, lokasi potensi panas bumi seringkali berada di kawasan hutan konservasi atau area sensitif secara ekologis, membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati. Di sisi lain, kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan masih perlu ditingkatkan. Banyak yang belum memahami bahwa energi panas bumi memiliki keunggulan dibanding sumber energi terbarukan lainnya. Ia tidak tergantung pada cuaca seperti matahari atau angin, dapat beroperasi 24 jam sehari, dan memiliki jejak karbon yang sangat rendah. Namun, cerita sukses dari beberapa wilayah menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Di Kamojang, Jawa Barat, pembangkit panas bumi telah beroperasi sejak 1983 dan masih terus memasok listrik yang stabil hingga hari ini. Di Lahendong, Sulawesi Utara, panas bumi tidak hanya menghasilkan listrik tetapi juga dimanfaatkan untuk agrobisnis dan pariwisata. Masyarakat sekitar mendapat manfaat ganda, listrik yang andal dan lapangan kerja baru. Teknologi pun terus berkembang. Dengan metode eksplorasi yang lebih canggih menggunakan satelit dan pemodelan 3D, risiko pengeboran dry hole dapat dikurangi. Teknologi binary cycle memungkinkan pemanfaatan reservoir bersuhu lebih rendah yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis. Yang menarik, limbah dari pembangkit panas bumi, yaitu air yang telah digunakan, dapat diinjeksikan kembali ke reservoir, menciptakan siklus yang benar-benar berkelanjutan tanpa menguras sumber daya alam. Saatnya kita melihat energi panas bumi bukan hanya sebagai proyek teknis, tetapi sebagai amanah dari Allah untuk dikelola dengan baik. Setiap kilowatt listrik dari panas bumi adalah langkah menuju kemandirian energi bangsa, mengurangi impor BBM yang menghabiskan devisa negara, sekaligus wujud konkret menjaga alam dari polusi. Generasi muda Indonesia perlu terlibat, mulai dari bidang geologi, teknik pertambangan, teknik elektro, hingga kebijakan publik, untuk bersama-sama mengembangkan potensi ini. Mari kita bayangkan Indonesia 20 tahun mendatang, negeri yang mandiri energinya, udara yang lebih bersih, dan masyarakat yang sejahtera karena sumber daya alamnya dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Energi panas bumi adalah hadiah dari perut bumi kita sendiri, anugerah Allah yang patut kita syukuri dengan memanfaatkannya secara optimal untuk kemaslahatan bersama. Barang siapa yang menanam suatu tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, maka itu menjadi sedekah baginya. Hadits riwayat Bukhari, mari kita tanam kebaikan untuk generasi mendatang dengan mengembangkan energi bersih yang berkelanjutan.